itu yaitu memprediksi musim kemarau, kemudian memprediksi musim hujan, lalu memprediksi fenomena El Nino, La Nina, terus juga IOD. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, kita akan membicarakan sedikit ya sebelum kita bergerak ke praktek, karena pada dasarnya kita harus tahu dulu produk-produk yang ada di BMKG terkait prediksi iklim. Kemudian kita akan lihat satu persatu bagian mana yang akan kita cobakan dahulu. Nah, oleh karena itu saya akan share screen menceritakan sedikit pengantar mengenai produk iklim di BMKG. Oke, terlihat gambar saya? Sudah, Pak. Siap, terlihat, Pak. Bisa dibaca tulisannya? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan di sini saya pancing diskusi adik-adik sekalian yang ingin bertanya apapun terkait produk ini, terkait gambar ini. Sebentar. Saya atur dulu. Saya matikan screen saya, video saya biar ini terlihat lebih, biar ini lebih lancar ya. Oke, sebentar. Ya, baik. Ini adalah diagram yang menceritakan secara umum keseluruhan alur prediksi iklim yang ada di BMKG, khususnya di Kedeputian Klimatologi, khususnya lagi di Pusat Informasi Perubahan Iklim, dan khususnya lagi ada di bidang analisis variabilitas iklim. Dalam konteks ini yang akan saya bahas adalah khusus untuk prediksi hujan. Jadi prediksi selain hujan tidak di gambar ini. Oke, baik, kita mulai dari gambar sebelah kiri. Jadi dalam membuat prediksi hujan itu kita punya data hujannya dulu. Nah, data hujannya ini yang ada di Kedeputian Klimatologi saat ini di-generate dengan teknik yang namanya teknik blending. Jadi ini adalah curah hujan observasi blending antara pos hujan dan satelit. Data-data satelit yang digunakan di sini ada beragam, tapi hanya dua yang umum digunakan dan sampai saat ini digunakan, yaitu adalah data GSMAP dari satelit JAXA Jepang dan data CRIP dari Universitas California. Nah, kemudian data satelit ini yang available untuk seluruh permukaan bumi, di blending atau dilakukan dengan teknik metode geostatistik terhadap data curah hujan yang berasal dari pos hujan. Pos hujan tersebut diambil dari BMKG SOP. Kemudian kedua data ini setelah dilakukan quality control, khususnya untuk data pos hujan, dibuatlah data grid se-Indonesia dengan resolusi sekitar 5 km, dan sudah tersedia saat ini dari tahun 91 sampai sekarang. Nah, saya akan cerita bagian kiri ini dulu saja. Nah, dari bagian yang kiri ini, data pos hujan ini yang sudah menjadi data curah hujan dari 91 sampai sekarang ini, kemudian ini selanjutnya diproses dalam sebuah tools. Nah, jadi ini hanya bagian kiri ini saja yang kita bahas dulu ya sementara, belum yang kanan ini. Yang ini, yang hujan inputannya, ini digunakan dalam sebuah tools yang dikenal dengan nama Hybrid PMG, yang ini dipropos oleh Litbang BMKG sendiri sejak tahun 2007, dan sampai saat ini masih digunakan, di mana metode ini berbasis analisis time series. Analisis time series itu artinya seperti ini. Satu data digunakan untuk memprediksi dirinya sendiri berdasarkan informasi di masa lalu. Jadi, hujan di masa lalu dicari hubungannya sedemikian rupa dengan metode-metode tertentu. Dalam hal ini ada yang disebut dengan ARIMA, ada UNFIS, ada wavelet ARIMA, ada wavelet UNFIS, di mana informasi di masa lalu tersebut digunakan untuk membangkitkan prediksi di masa depan. Nah, inilah teknik-teknik yang dikenal dengan analisis time series. Jadi, tidak ada parameter lain selain hujan untuk memprediksi. Jadi, dirinya sendiri memprediksi dirinya sendiri. Jadi, hujan di masa lalu memprediksi hujan di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan angin, tidak ada hubungannya dengan kelembapan, tidak ada hubungannya dengan apalagi suhu permukaan laut dan segala macamnya. Jadi, tidak ada prediktor. Yang ada prediktornya adalah dirinya sendiri. Itu yang
sebut sebagai analisis time series. Jadi yang namanya saja analisis time series, analisis deret waktu. Artinya dia hanya menggunakan deret waktu untuk memprediksi ini. Nah, dari gambar yang pertama ini nanti kita akan menghasilkan perakiraan yang mana ini hanya ada satu nilai tunggal, di mana satu waktu digunakan, misalkan seperti ini. Sekarang, anggaplah sekarang dasarian ketiga Mei, gitu ya. Jadi kita punya data nih dari tahun 91, Januari 1, dasarian 1, sampai dasarian ketiga bulan Mei tahun 2022. Dengan berbekal data itu, maka kita akan bisa menghasilkan prediksi untuk bulan Juni dan seterusnya untuk tahun 2022. Maka di sini kita akan mendapatkan satu nilai, oleh karena itu disebut sebagai perakiraan hujan deterministik. Nah, di sini berdasarkan informasi yang ini kita dapat membuat perakiraan bahkan dengan metode dengan menggunakan tools HBMG ini, kita bahkan bisa membuat perakiraan sampai 1 tahun ke depan. Kalau tidak, kita juga bisa membuat beberapa bulan ke depan saja juga boleh. Nah, selanjutnya dari inputan ini akan digunakan dalam salah satu inputan dari perakiraan hujan deterministik dengan metode HBMG ini digunakan dalam National Climate Expert Forum dalam pembuatan rangkaian perakiraan musim. Kemudian nanti menjadi salah satu inputan dalam perakiraan musim hujan ataupun musim kemarau. Nah, ini dia baru cerita yang sebelah kiri ini saja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, sudah cukup jelas. Ini alur salah satu cara membuat produk perakiraan hujan di BMKG menggunakan teknik analisis deret waktu. Nah, ada yang mau diperjelas? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Kan, ini siapa? Saya Inul nggak Pak. Nurul ya, silakan. Ya Pak, itu yang dari data observasi curah hujan itu Pak. Selanjutnya kan dilakukan quality control Pak. Dalam hal itu kenapa hanya data observasi dari stasiun saja Pak? Untuk dari satelit kenapa tidak dilakukan quality control? Dan juga quality controlnya itu seperti apa Pak? Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas diskusinya, pertanyaannya. Pertama, kenapa data satelit tidak di quality control? Sebenarnya sudah oleh satelitnya. Jadi kita tidak lagi melakukan quality control karena datanya sudah dalam tanda kutip dijamin bagus, dijamin data yang sudah melewati proses yang quality controlnya cukup baik dari sistem satelitnya. Nah, jadi kita tidak melakukan lagi karena dikhawatirkan kita akan merubah nilainya. Jadi kita tidak melakukan lagi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah data dari pengamatan kita sendiri, yaitu data pos hujan yang bersumber dari BMKG SOC ataupun data stasiun yang mungkin sumbernya bisa dari alat komunikasi CMSS ya, portal CMSS. Itu di setiap stasiun ada. Nah, proses seperti apa quality control yang dilakukan terhadap data pos hujan? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, mulai yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, akan saya lihatkan sebentar contoh proses quality control. Sebentar ya. Ya, 1 menit untuk saya siapkan dulu filenya. Ya, ini dia. Ini pertanyaan yang bagus dari temannya. Jadi, untuk melakukan sebuah quality control data hujan, ada namanya human KISI.
Jadi data curah hujan itu dilakukan gross check error atau gross error check. Jadi apa saja proses yang berkaitan dengan gross error check itu, diantaranya salah ketik, nilai sangat tinggi atau tidak wajar, data kembar, data-data yang formatnya berbeda. Nah, kemudian nanti ada quality control dalam konteks spatial temporal outlier, kemudian mengenai kondisi iklimnya, kemudian baru cek homogenitasnya. Salah satu contoh gross check error itu seperti ini. Mudah saja. Apa saja yang perlu dicek? Nah, seperti ini nih. Kita akan mengecek nilai curah hujan kecil dari 0. Nah, ini pasti salah nih. Mana ada hujan negatif kan? Kemudian nilai curah hujan sama dengan 0. Nah, ini bisa benar, bisa salah. Tapi bisa juga kita dijebak oleh 0 palsu. Nah, ternyata dia salah entry dan segala macam. Nah, kemudian juga kita mencurigai data-data yang lebih dari 500 mm per hari. Nah, ini contoh kisinya. Ini yang dilakukan kemarin pada saat pembuatan buku normal hujan. Nah, jadi buku normal hujan itu sebelum data hujannya digunakan dilakukan pengecekan seperti yang saya perlihatkan tadi. Itu contohnya. Jadi lebih banyak sifatnya manual pengecekannya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita balik lagi sebentar ke gambar yang tadi. Ada lagi yang ingin diperjelas? Bagian sisi kiri ini dulu. Mohon izin Silakan. bertanya, Pak. Iya, ini dari siapa nih? Dari nomor 14 Siap, tadi ya? Abil, Pak. Siap, nomor 14, Pak. Abil, silakan Abil. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi untuk data atau pos hujan itu mempengaruhi hasil dari prediksi, Pak. Apakah jika datanya itu banyak, berarti peluang prediksinya yang tepat itu semakin besar, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Iya, betul. Betul sekali. Kalau datanya semakin rapat, semakin baik, maka kesesuaian hujan, kecocokan nilai hujan di wilayah tersebut juga semakin baik, sehingga prediksinya pun juga semakin baik. Tetapi sebenarnya itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda ya. Metode prediksi ini jika kita gunakan untuk suatu wilayah, maka kita harus yakin bahwasanya wilayah itu punya pengamatan yang baik dulu kalau metode analisis time series ini. Kalau datanya bolong-bolong, datanya tidak rapat dan segala macam, nah informasi yang dihasilkan dari prediksi ini pun juga dipertanyakan nantinya, juga diragukan kualitas prediksinya. Tapi ya itu semakin bagus, semakin banyak pengamatannya semakin baik. Begitu Abil. Ada lagi? Siap, terima kasih banyak, Pak. Ya, jika tidak ada, maka inilah contoh sebelah kiri ini ya, Dede sekalian. Ini kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Ini adalah garis besar pengerjaan perakiraan yang dikerjakan di Kedeputian Klimatologi. Nah, sekarang saya lanjut ini. Jadi kalau yang kita hanya menggunakan inputannya hujan, maka kita akan melakukannya dengan analisis deret waktu. Jadi ini inputannya adalah curah hujan. Jadi ini inputannya ini inputannya. Kemudian nanti diprediksi keluarnya hujan lagi. Ya, diprediksi. Nah, kemudian nanti dari sini digunakan untuk sebagai model, juga bisa digunakan sebagai perakiraan iklim 1 tahun ke depan. Nah, ini biasanya kita buat outlook nih, 1 tahun ke depan seperti apa, tapi lagi-lagi ini hanya berdasarkan tinjauan statistik. Nah, kita bergerak sedikit ke kanan ya, bergerak sedikit ke kanan. Kalau kita pergi ke kanan sini, maka ini sudah menggunakan model iklim dalam membuat prediksi. Nah, model iklim yang dimaksud di sini itu ada model global. Ada 2 model global utama yang digunakan di BMKG, yaitu model ECMWF dari Eropa dan model dari North American Multi-Model Ensemble atau NMME dari Amerika. Nah, kedua model ini punya database yang nantinya bisa kita ambil. Atau dia mengirim ke kita atau kita yang ambil. Nah, nanti ini mereka punya modelnya itu tidak hanya hujan ya, semua parameter iklim diprediksi sama si model global ini. Tapi yang kita gunakan dalam hal ini hanya parameter luarannya saja, itu hujan. Nah, ini disebut sebagai raw model atau perakiraan resolusi rendah. Nanti
berdasarkan dengan teknik yang kita kenal dengan statistical downscaling, maka kita akan melakukan kalibrasi dengan teknik bias koreksi antara informasi yang masih rendah ini terhadap observasi kita, kemudian menghasilkan curah hujan yang resolusinya lebih baik. Nah, ini dilakukan dengan teknik kalibrasi. Teknik kalibrasi itu ada banyak, tapi yang berkembang atau yang digunakan saat ini adalah linear scaling, bias correction, dan canonical correlation analysis. Ini akan saya bahas di materi pengayaan saja nanti setelah materi wajib kita selesai. Ini jika ada yang tertarik mengulik mengenai pemodelan bagaimana cara membuat prediksi dari model global ini, nanti bisa menjadi salah satu topik skripsinya. Yang akan kita praktekkan hari ini adalah yang sisi kiri dulu. Jadi bagaimana cara membuat prediksi hujan dari informasi hujan itu sendiri. Nah, ini akan kita bedah satu persatu pelan-pelan. Saya akan menggunakan tools yang sama dikembangkan oleh Litbang, di mana ini toolsnya disebut HiBMG. Nah, nanti kita akan download datanya, kita siapkan, nah, baru deh nanti kita coba lihat praktikan. Oke, sebelum kita break sejenak, tepat pukul 2 mau cek dulu kelengkapannya, apakah sudah di-download, apakah sudah punya MATLAB. Saya akan berikan pengantarnya sedikit nanti mengenai praktek kita ini. Silakan, kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ada Izin Pak, yang ingin ditanyakan? izin Pak. Ya, gimana? Saya masih penasaran tentang pos hujan tadi Pak. Kan itu tersebar di setiap wilayah Pak. Untuk pelaporannya data-data tersebut, yang pelaporan datanya itu dilakukan dari BMKG sendiri atau dari masyarakat yang ada di sekitar pos hujan tersebut Pak? Oke, baik. Ini berarti bicara tentang pos hujan ya. Jadi pengamatan hujan itu ya. Ini siapa tadi yang bertanya? Izin Pak. Saya Pak. Fatahila. Pak. Oke, Fatahila. Untuk pos hujan itu, kamu pernah ke stasiun BMKG nggak? Di daerah? Pernah nggak ke stasiun? Nah, di sana kan ada taman alat tuh. Nah, itu kalau pengamatannya di kantor. Nah, yang di taman alat itu pun ada beberapa ragam tuh. Ada pengamatan hujan manual, ada yang ops, ada yang dari alat otomatis. Nah, yang saya ceritakan di sini yang kalau kata-katanya pos hujan, ini adalah pengamatan dari manual. Bukan otomatis dari AWS. AWS itu Automatic Weather Station. Tapi kalau yang ini dari penakar manual. Lalu siapa yang mengamati? Masyarakat yang dibayar oleh BMKG. Itu ada honornya per bulan. Jadi kalau tidak salah berapa ya? Udah lumayan sih, 300.000 per bulan. Nanti mereka melaporkan ke unit stasiun yang ada di daerah sana. Pelaporannya bisa per 10 hari, bisa per bulan. Nah, mereka mencatat secara manual lalu dikirimkan, mungkin datanya itu di input. Nah, makanya saya bilang proses itu mulai dari si pengamat mencatat, kemudian dikirimkan ke si forecasternya memindahkan ke sistem, itu ada kemungkinan datanya itu tercecer atau salah entry, salah input, segala macam. Oleh karena itu kita perlu quality control di sini. Nah, itu ceritanya kalau pos hujan. Pak Taila, ada lagi? Siap, saya kira cukup Pak. Ada lagi yang ingin diperjelas? Oke, jika tidak ada, setelah ini saya akan demo mengenai penggunaan bahan praktek untuk analisis deret waktu. Kita akan mencoba mempraktekkan yang bagian sisi kiri ini, di mana kita sudah punya data dan kita akan membuat prediksi menggunakan metode HiBMG untuk perakiraan 1 tahun ke depan. Itu yang kita akan coba. Kita pahami dulu pelan-pelan saja untuk bagaimana agar ini bisa jalan, bisa di-running, sampai nanti memahami hasil luarannya, termasuk juga memahami input-nya. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi kepada saya anggap untuk sesi bagian 1 ini cukup. Sebelum kita masuk praktek, kita break dulu 10 menit, silakan. Bagi yang mau ke toilet, silakan. Bagi yang mau minum, silakan. Bagi yang ingin menyiapkan laptop, kalau ini bukan bagian.
Silakan sambil menyiapkan laptop dan bahan-bahan praktik yang diperlukan agar bisa mengikuti ini. Karena nanti akan saya tanya secara acak atau mencobakannya secara acak. Silakan istirahat dulu sampai pukul 2:12. Siap, terima kasih Pak. Jadi hujan lebih dari 150 mm per bulan. Tapi kalau warnanya putih, berarti peluang untuk terjadinya di sini lebih dari 90 sangat kecil. Artinya di bulan Juli ini kemungkinan ini daerahnya kering nih atau kemarau gitu ya. Nah, itu yang perbedaan probabilistik. Saya belum membahas ini ya. Yang akan saya bahas tuh yang perakiraan yang ini. Perakiraan 1 tahun ke depan ini. Nah, ini yang metode ARIMA. Ini secara teori statistiknya, ARIMA ini salah satu teknik yang digunakan untuk memprediksi suatu time series yang mempunyai hubungan di antara anggotanya. Jadi ini dia yang disebut dengan autokorelasi ya. Auto artinya dirinya sendiri, korelasi artinya mencari hubungan. Mencari hubungan terhadap dirinya sendiri di masa lalu. Jadi ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel independen untuk menghasilkan perakiraan jangka pendek yang akurat. Jangka pendek dalam artinya di sini itu untuk beberapa waktu ke depan. Tapi dia bisa saja kita extend sampai sepanjang yang kita mau, hanya saja dia semakin jauh semakin tidak akurat. Nah, itu dia. Nah, ini UNFIS ya. Jadi ini udah kompleks banget teorinya yang mengenai UNFIS ini. Kita tidak usah berlama-lama di sini. Jadi ini UNFIS ini adalah cikal bakal dari metode machine learning. Jadi menggunakan teknik fuzzy namanya. Jadi metode UNFIS melakukan prediksi hujan dengan mengenali dan mempelajari pola nilai pada titik-titik di masa lampau yang kemudian dibuat keputusan tertentu untuk memprediksi nilai suatu titik di masa depan. Jadi dia berdasarkan pola-pola masa lampau. Jika pada waktu kesekian ada curah hujan tinggi, kemudian dia akan memprediksi sinyal-sinyal tersebut. Jadi kalau misalkan ini prediksinya akan masuk pada bulan Januari, misalkan di daerah Jawa, maka dia akan memberi sinyal bahwasanya di bulan Januari itu curah hujannya tinggi. Nah, ini yang dipakai oleh UNFIS ini. Nah, kalau wavelet ini sebenarnya analisis sinyal. Analisis sinyal ini nanti kalian bisa belajar, ini matematikanya ya, nama teorinya transformasi Fourier. Jadi kita akan mengolah sebuah data kita itu menjadi sebuah sinyal, karena hujan itu dianggap sebagai sebuah sinyal juga. Jadi kapan dia punya periode perulangan. Nah, ini yang dikerjakan oleh wavelet ini. Misalkan wilayah Jawa perulangannya setiap 12 bulan curah hujan tingginya kalau datanya bulanan. Kalau datanya dasarian berarti setiap 36 dasarian. Nah, itu perulangannya. Nah, kemudian ada kombinasi-kombinasi. Nah, ini yang tadi yang saya bilang high BMG. Ini dikembangkan oleh Litbang. Awalnya dia ada GUI-nya seperti ini, hanya saja saya tidak membawa model GUI-nya di praktek kali ini karena GUI-nya ini sudah tidak kompatibel di beberapa Windows, versi Windows, karena mungkin sudah terlalu lama. Kita gunakan yang script-nya saja. Nanti kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa membuat climate outlook untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk 1 tahun ke depan dari metode HBMG tadi. Ini misalkan salah satu metode ARIMA misalkan. Nah, dibikin prediksinya untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini
Oke, itu dia. Oke, saya akan praktek dulu ya. Sebelum kita praktek, saya ingin menanyakan kesiapannya. Ada yang ingin dipertanyakan dulu mengenai apa saja yang diperlukan atau apapun yang berkaitan dengan praktek ini. Sudah di-download foldernya? Nanti akan saya minta Pak. satu orang untuk demo ya. Untuk mendemokan. Ya, Pak. Oke. Sebelum Izin Pak, itu izin saya bertanya untuk folder NC Toolbox ya Pak? Oke, untuk NC Toolbox kita nggak perlu pakai sih sementara, belum perlu itu. Siapa? Nanti kalau sudah pakai data NC baru kita kerja. Sebelumnya saya ingin menanyakan pengetahuan kalian terkait MATLAB. Apakah semua yang hadir di sini sudah pernah menggunakan MATLAB? Coba raise hand, biar saya tahu. Yang sudah pernah menggunakan MATLAB. Coba, entah di pelajaran apapun silakan. Nggak harus di sini, nggak harus atau sebelumnya. Yusuf sudah, Muhammad Abil udah. Apalagi yang udah? Akasha udah. Siapa lagi yang sudah pernah menggunakan MATLAB? Reo udah. Siapa lagi? Oh, sudah semua ya? Gani udah. Anissa, jangan diturunkan dulu. Yang lain gimana nih? Sophia, Fahmi, Ulung, Faikah, belum ya? Kemudian siapa lagi nih? Anissa, Nurul, udah pernah belum? Izin, Pak, untuk saya dan rekan-rekan yang lain itu baru sekilas saja Pak, jadi belum terlalu paham Pak. Pernah Belajar, cuma di mana belajar MATLAB-nya? Maksudnya di pelajaran apa yang menggunakan MATLAB? izin Pak, waktu itu di praktik metode numerik yang diajar Pak Giarno Pak. Oke. Oh, Pak Giarno pakai MATLAB ya untuk metode numerik ya? Ya benar Oke, Pak. oke. Oke, tidak masalah ya. Yang penting kalian sudah tahu nih MATLAB itu barang apa. Itu dulu aja. Itu aja dulu ya. Udah tahu nih. Sudah Pak. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan pengantarnya, tidak terlalu mulai dari awal benar ya. Oke, kita akan coba mengenal si MATLAB ini sebentar saja. Oke, saya akan share screen. Oke, terlihat ya? Nah, di hadapan teman-teman sekalian ini, di hadapan adik-adik sekalian, ini adalah tampilan dari program aplikasi MATLAB. Nah, ada yang menanyakan, Pak, ini kan MATLAB-nya bajakan, Pak. Iya, bajakan, tapi untuk license-nya kita punya license dari Litbang BMKG. Jadi, memang versinya tidak sama ya, tapi kalau misalkan ada yang mengkhawatirkan, tidak perlu khawatir, karena BMKG itu pernah membeli license-nya MATLAB untuk membangun HBMG itu. Memang versinya waktu itu adalah versi 2012, ingat saya. 2012 apa berapa ya? Lupa deh. 2012 sudah lama ya. Jadi karena memang BMKG tidak ada lagi membeli atau memperbaharui, kita menggunakan MATLAB yang kita asumsikan ini yang dimiliki oleh Litbang BMKG. Jadi MATLAB ini boleh sah-sah saja kita pakai gitu. Untuk si MATLAB ini sendiri, saya ambil yang versi 2014B. Ya, saya punyanya ini, saya tidak ganti-ganti lagi karena memang udah dari awal saya pakai ini, meskipun banyak versi yang terbaru ya. Ya, saya juga nggak mau menggunakan versi yang baru, kemudian install lagi. Saya pakai yang udah ada di saya ini. Nah, kita lihat tampilannya. Sebelah kiri ini ada tempat folder-folder yang ada di dalam si MATLAB ini sendiri, di sini. Ini disebut command window, ini disebut workspace. Jadi kalau yang sudah pernah melihat MATLAB, ini kita kalau merunning sebuah perintah di sini, kita cukup ketikkan apa, misalkan matrik A sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti dia akan keluar sebagai variabel A di sini. Nah, ini penggunaan MATLAB. Kita bisa bikin script. Kita bisa bikin script macam-macam ya. Kita bisa bikin script misalkan apapun, misalkan
tadi A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian B sama dengan 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita bikin operasi. Ya. C sama dengan A tambah B. Kita coba jalankan skripnya. Nah, nanti dia minta save dulu misalkan. Misalkan kita save dia dalam pekerjaan kita. Contoh ini contoh aja saya demo agar muncul lagi feeling mengenai MATLAB-nya yang selama ini mungkin udah lama ditinggalin gitu ya. Nah, misalkan tes gitu. Ya, change folder. Nah, ini dia akan keluar C. Nah, itu dia MATLAB. Sekilas tentang MATLAB. Oke. Nah, saya tidak akan mengajarkan MATLAB ini dari dasar, sisanya nanti silakan belajar di luar jam ini. Yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini adalah kita akan praktek mengenai prediksi jangka panjang. Praktek iklim jangka panjang. Nah, untuk bahan teori praktek, penjelasan prakteknya silakan dibuka Google Drive, nanti lihat nama PowerPoint-nya praktek perkiraan iklim jangka panjang. Saya akan perlihatkan praktek perkiraan iklim jangka panjang secara teori. Nah, ini materi ini dipakai oleh bidang tempat kami, tempat saya bekerja untuk mengajar diklat yang ini dan juga diajar ke teman-teman di berbagai UPT. Nah, kita akan cerita yang bagian ini. Nah, nanti kita akan punya untuk persiapannya kita harus mendownload dulu satu folder, nama foldernya praktek perkiraan jangka panjang. Nah, kemudian di dalamnya ada beberapa folder dan file. Nah, jadi ada input, ada result. Nah, yang kita perlu perhatikan untuk saat ini adalah input dulu. Result itu nanti setelah kita selesai. Nah, di dalam sini ada namanya main prediction, script yang menyatakan untuk prediksi yang akan kita lakukan. Nah, sementara 4 file yang dalam kotak merah itu adalah function. Function untuk fungsi-fungsi yang dipakai untuk membuat prediksi jangka panjang. Ada ARIMA, ada UNFIS, ada wavelet ARIMA, ada wavelet UNFIS. Semuanya itu ada di dalam punyanya Hai BMG tadi. Jadi skrip utama yang di-run itu yang mainframe ini. Sebelum kita akan melakukan praktek, kita akan lihat data kita dulu. Nah, ini aturan-aturannya yang perlu kita patuhi ya. Nih, data kita ini untuk yang kita gunakan adalah data curah hujan dasarian. Jadi tolong diingat ya, ini data curah hujan dasarian. Nah, ini penjelasannya. Data curah hujan dasarian ini kita susun seperti ini. Nah, jadi nanti saat ini saya belum ada untuk tugas, tapi ini untuk dicoba dulu saja karena khawatir nanti kalian belum lancar ini ya. Nah, tugasnya nanti mencoba dulu aja, mencoba sampai bisa. Belum ada tugas yang mencoba pakai data yang baru. Pakai data ini saja kita coba sama-sama. Baris pertama yang warna biru itu adalah longitude, baris kedua itu latitude, baris ketiga itu nomor. Nah, nomor saja, nomor pos, tapi harus dalam bentuk angka di sini katanya. Nah, di sini ini pos pertama, ini pos kedua, ini pos ketiga yang ada di wilayah kita yang ingin kita bikin prediksinya. Ke bawah itu adalah row. Row yang menyatakan waktu. Ya kan tadi kan analisis deret waktu kan. Nah, 19910101 artinya adalah dasarian 1 untuk bulan Januari. 19101002 adalah dasarian kedua Januari, dasarian ketiga Januari yang ini 03. Kemudian ini dasarian 1 Februari dan seterusnya. Sampai nanti data terakhir kita punyanya sampai mana. Oke, itu penjelasan data input. Kemudian nanti setelah data inputnya selesai disiapkan, tinggal disimpan, kemudian di running script ini yang mainframe tadi. Nah, ini tinggal dijalankan aja. Nah, nanti di sini ada beberapa ketentuan di sini. Nah, input inisial kondisi, jenis perakiraan, dasarian atau bulanan.
Kalau dasarian isi 36, kalau bulanan isi 12. Karena kenapa dibedakan? Karena tergantung inputan data kita. Kalau data kita dasarian, ya kita isi dengan 36. Karena 1 tahun itu ada 36 dasarian. Nah, input jenis perakiraan. Nah, ini udah tadi ya. Kemudian input jumlah prediksi atau lead time. Sejauh apa kita ingin memprediksi? Kalau kita mau prediksi 1 tahun ke depan, berarti kita isi 36. Kalau kita mau prediksi 6 bulan ke depan, kita isi 18. Dari mana datangnya 18? 3 kali 6, 3 kali 6. 6 bulan kan. Kalau kita hanya ingin memprediksi 1 bulan ke depan, berarti kita isi 3 yang npred ini. Ya. Kemudian input tahun awal prediksi. Tahun awal prediksinya apa? Misalkan, nanti kita contohkan aja. Saya nggak enak kalau cerita ini nanti membingungkan. Nah, oh ya, agar kita ini bisa mendapat feeling-nya langsung untuk mengerjakan ini, kita coba praktek saja langsung. Saya demo dulu ya. Nanti saya minta 1 orang juga demo ke saya untuk memperlihatkan hasilnya. Oke, kita kembali ke MATLAB. Bisa terlihat MATLAB saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita masuk ke sini. Nah, ini sudah ada di drive semua ya. Nanti adik-adik silakan ambil, kemudian ikuti langkah seperti yang saya lakukan. Kita punya ini, input dan script, folder dan file. Nah, kita klik dulu, klik kanan, kita buka di luar MATLAB. Nah, berarti ini nggak akan kelihatan sama Dedek kan? Nah, saya coba share ulang. Saya daripada bolak-balik, mending saya share screen aja ya. Nah, ini screen. Terlihat file Excel-nya? Siap terlihat, Pak. Siap terlihat, Ya. Pak. Oke, jadi ini adalah pos hujan di Jabodetabek ceritanya. Jabodetabek itu ada beberapa pos hujan. Di sini ada, ini ada berapa ini? Ini nomornya random ya, nomornya acak. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Nomor abaikan, yang penting dia angka. Ada 9 ya. Nah, sekarang ini tadi yang lon, ini yang tadi yang lat, ini nomor pos. Tapi nomor posnya dalam bentuk numerik. Apa aja? Yang penting angka. Ini dinomorin kayak gini. Nah, kemudian setiap pos hujan punya data seperti ini. Ini kalau kita plot begini datanya. Begini datanya. Nah, gitu tuh. Nah, ini data kita nih. Kalau kita plot set. Nah, ini data hujannya. Coba kita geser ke pos berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, data kita ini saya hapus. Berakhir di bulan, coba bulan apa ini? Desember ya. Desember apa itu? Desember dasarian 3, Pak. Dasarian 3. Nah, artinya prediksi pertamanya nanti adalah 2020. Betul ya? 01. 01. Jadi artinya apa? Prediksi di waktu pertamanya nanti adalah untuk bulan Januari dasarian 1 tahun 2020. Nah, itu yang akan kita perhatikan dulu. Oke, saya stop share, kita kembali, kok saya stop share? Balik aja lagi ya. Kita balik ke MATLAB-nya. Oke, kita balik ke MATLAB, saya tarik ini ke kanan. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba script ini, bisa tidak? Nah, ini kita buka MainPred. Nah, karena di sini nama filenya sudah langsung disesuaikan, pos hujan Jabodetabek, jadi ini nggak ada perlu yang saya ganti. Tapi kalau ini pos hujan Lampung, misalkan, berarti ini saya ganti juga pos hujan Lampung, agar sama. Oke, ke bawah sini kita perhatikan, nah, kita tidak ada yang dianjurkan untuk mengubah ini, nah maka langsung saja kita running. Tapi nanti kita lihat dulu apa yang muncul. Nah, kita klik run. Nah, muncul sebuah prompt pertanyaan di sini. Jenis perakiraan, karena data kita tadi itu adalah data dasarian,
yang kita lihat di folder input data ini kan dasarian tuh. Dari mana taunya ya? Kan ada dasarian 1, 2, 3. Nah, makanya itu data dasarian, maka ini kita isi dengan pilihan 3, 6. Bentar. Jumlah prediksi atau lead time. Nah, sekarang kita mau bikin prediksi sebanyak apa? Nah, kita mau bikin prediksi misalnya setahun ke depan. Nah, kalau setahun ke depan berarti 1 tahun ada berapa dasarian? Ada 36. 36. Bentar lagi. Nah, ini tadi tahun awal prediksi. Tadi kan udah kita lihat bahwasanya prediksi pertama kita adalah tahun 2020. Bulannya bulan 1. Dasariannya juga dasarian 1. Nah, setelah kita enter, nah kita akan seolah-olah MATLAB-nya kaku gini. Ternyata dia lagi jalan. Lagi busy nih. Nah, lagi busy. Nah, ini ada error nih. Nah, ada function move AVG nggak ada di sini katanya. Nah, ini kenapa? Karena si function ini kan dia bilang error nih. Line 248 dalam function pred waf anv, waf flat unfis. Nah, karena si unfis dan fungsi-fungsi yang lain ini dibangun di MATLAB yang lama, di MATLAB yang versinya lebih tua dari ini, maka function move AVG ini dulunya di sana ada, di sini di function di MATLAB saya itu tidak ada. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Saya harus punya function ini dulu. Nah, ini sebentar, saya cari dulu function move AVG-nya. Bentar ya. Nanti berarti dalam file yang saya sharing ke teman-teman di sana, yang di dalam drive juga kurang berarti. Atau mungkin kalau ada yang menjalankan tanpa ada masalah, berarti di dalam MATLAB-nya sudah aman berarti. Oke, saya ini dulu. Saya sudah menjalankan, Pak. Bisa? Siap. Di command window-nya itu ada dan unfis dan waf unfis pos ke 1, 2, 3, 4 gitu, Pak. Oke, enggak, tapi hasilnya keluar. Siap. Ini masih proses sih, Pak, sepertinya, Pak. Oke, sebentar ya, saya juga sampai pos 4 mungkin, Pak. Oh, berarti jalan berarti ya? Siap, Pak. Kalau ini kan saya nggak jalan nih. Saya nggak jalan karena ada yang kurang. Oke, saya kembalikan dulu sebentar, saya stop share sebentar. Saya cari dulu nih function move AVG-nya yang ada di saya tuh bisa saya cari di mana.